Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Rizka Hidayah dengan NPM 5200411418. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah Jaringan dan Keamanan Komputer Praktik yang diampu oleh Bapak Yoga Sahria Eskom Mkom. Mungkin langsung saja ke materinya. Materi yang saya ambil adalah bridging dan hotspot. Materi ini sudah dipaparkan oleh kelompok saya, yaitu kelompok kucing yang telah dipaparkan pada pertemuan 7. Bridging. Pengertian dan macam jenis. Bridge merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer yakni LAN, Local Area Network, dengan LAN yang lainnya. Bridge tersebut bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, contohnya seperti Ethernet atau juga Fast Ethernet, atau tipe jaringan yang serupa lainnya. Bridge ini ialah alat yang dapat mempelajari alamat link yang terdapat pada tiap-tiap perangkat yang terhubung, dan juga dapat mengatur alur frame dengan berdasarkan alamat tersebut. Bridge ini sendiri terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari kebutuhan para pengguna jaringan komputer tersebut. Nah, di bawah ini merupakan beberapa jenis dari bridge, diantaranya sebagai berikut. Pertama, bridge lokal. Bridge lokal ini merupakan jenis bridge paling sederhana. Bridge lokal ini dipergunakan yakni sebagai pemecahan jaringan pada lokasi yang berdekatan, serta biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan koneksi kabel biasa. Kedua, bridge remote. Bridge remote ini merupakan jenis bridge yang digunakan untuk membuat suatu bentuk WAN yang basicnya itu merupakan LAN. Ketiga, bridge wireless. Bridge wireless ini terkadang diimplementasikan pada pengguna hotspot. Bridge wireless ini akan menggabungkan koneksi kabel dengan koneksi tanpa kabel. Bridge atau bridging mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk penghubung antara dua jaringan yang di tempat jauh. Secara geografis, diilustrasikan saja di sebuah universitas. Terdapat beberapa bangunan yang terpisah itu cukup jauh. Otonomi dari beberapa jaringan. Seperti di jaringan perkantoran, tiap-tiap departemen memiliki kepentingannya masing-masing. Ketiga, untuk mengakomodasi beban jaringan. Apabila sebuah universitas banyak workstation yang kelebihan beban, disebabkan banyak digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen untuk dipakai meminta file yang berada di mesin server digunakan untuk mengunduh ke mesin pengguna itu dengan berdasarkan permintaannya. Cara kerja dari bridge. Bridge ini bisa disamakan seperti repeater yang cerdas. Repeater ini bekerja yakni dengan proses menerima sinyal yang datang dari sebuah kabel jaringan dan juga melaksanakan amplifikasi pada sinyal itu. Lalu kemudian mengirimkan sinyal itu ke kabel jaringan yang lainnya. Repeater itu juga melakukan proses ini secara buta tanpa mengamati isi pesan yang terkandung di dalam sinyal tersebut. Selanjutnya kita akan berpindah ke materi yang kedua, yaitu hotspot. Pengertian dan fungsi. Hotspot adalah suatu istilah bagi sebuah area di mana orang atau user bisa mengakses jaringan internet, asalkan menggunakan PC, laptop, atau perangkat yang lainnya dengan fitur yang ada Wi-Fi atau wireless fidelity, sehingga dapat mengakses internet tanpa media kabel. Fungsi dari hotspot yaitu dengan hotspot kalian bisa melakukan koneksi internet seperti browsing, berkirim email, chatting transaksi bank, mendownload, hangout, maupun saat bertemu dengan rekan bisnis kalian, dan lain-lain. Hardware dari hotspot. Yang pertama, komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, maka semakin cepat juga kinerja akses internet, begitu pula sebaliknya. Kedua, ada modem. Modem berasal dari singkatan modulator-demulator. Secara singkatnya, modem merupakan alat yang dapat mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau juga sebaliknya.
Komputer yang melakukan koneksi dengan internet dihubungkan dengan saluran telepon melalui modem. Cara kerja dari modem. Perangkat memancarkan gelombang radio yang akan ditangkap oleh laptop atau personal digital assistant atau PDA, milik pengguna yang telah dilengkapi teknologi Wi-Fi apabila pengguna membuka browser internetnya dalam kawasan hotspot. Maka akan muncul halaman utama hotspot penyedia layanan. Kemudian pengguna harus memasukkan username dan login password-nya. Setelah proses verifikasi selesai, pengguna terhubung ke dunia maya. Mungkin cukup untuk teori dari bridging dan hotspot. Selanjutnya saya akan beralih ke praktiknya menggunakan Cisco Packet Tracker. Bridge atau bridging. Di sini kita membutuhkan 1 buah PT bridge, 2 buah PT switch, 4 buah PC, dan 2 buah laptop. Pertama kita tambahkan PT bridge di tengah-tengah, lalu tambahkan PT switch 2 buah sebelah kanan dan kiri untuk 2 buah jaringan. Setelah itu tambahkan 2 buah PC pada switch 0 dan 1 buah laptop. Pada PC pertama atau PC ke-1 juga sama, membutuhkan 2 buah PC dan 1 buah laptop. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis atau automatically dari PC 0 ke switch 0, dari laptop 0 ke switch 0 juga, dari PC 1 ke switch 0, lalu di sebelah kanan PC 3 ke switch 1, laptop 1 ke switch 1, dan PC 2 ke switch 1. Setelah itu sambungkan dari switch ke PT bridge. Beri tanda atau nama IP masing-masing PC dan laptopnya. Pertama, pada PC 0, saya menggunakan IP address-nya 192.168.0.1. Selanjutnya, laptop 0, 192.168.0.2. PC 1, 192.168.0.3. PC 3, 192.168.0.4. Laptop 1, 192.168.0.5. Dan PC yang terakhir atau PC 2, 192.168.0.6. Nah, selanjutnya pada masing-masing PC dan laptop masukkan IP address-nya di pertama kita klik PC, lalu pilih desktop, pilih IP configuration, lalu masukkan IP yang berada pada halaman pertama di Cisco Packet Tracker-nya. 192.168.0.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu pindah ke laptop 0, sama, ke desktop, IP configuration, 192.168.0.2.
Subnet masknya 255.255.255.0. Berlanjut ke PC 1, desktop IP configuration, lalu IP address-nya 192.168.0.3. Subnet masknya sama 255.255.255.0. Selanjutnya PC ketiga, desktop IP configuration 192.168.0.4. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu pindah ke laptop 1, desktop IP configuration 192.168.0.5. Subnet masknya sama 255.255.255.0. Sekarang PC kedua atau PC terakhir dengan IP configuration 192.168.0.6. Subnet masknya 255.255.255.0. Sudah. Sekarang saya uji cobakan dengan running menggunakan PDU atau kirim pesan. Pertama dari PC 0 ke PC 3, dari switch 0 ke switch 1. Dan hasilnya sukses. Kedua, saya coba dari laptop ke PC. Sukses juga. Ketiga, dari laptop ke laptop. Sama-sama sukses. Nah, yang terakhir saya coba dari PC 2 ke PC 1. Dan hasilnya semuanya sukses. Praktik kedua, praktik hotspot atau koneksi wireless. Di sini kita membutuhkan satu buah router, satu buah switch, satu buah access point, satu buah smartphone, satu buah tablet, dan satu buah laptop. Pertama, kita tambahkan router terlebih dahulu. Kita pilih router yang 1841. Lalu drag ke dalam project. Kedua, kita tambahkan switch. Tambahkan switch yang 295024. Lalu tambahkan access point. Access point yang PT tambahkan di sebelah switch. Setelah itu tambahkan 3 pengujinya, yaitu smartphone, tablet, dan laptop. Smartphone. Lalu tambahkan tablet. Tambahkan laptop. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel strike dari router ke switch. Setelah itu dari switch ke access point juga menggunakan kabel strike. Port 0. Dan di sini untuk tablet dan smartphone sudah mempunyai koneksi wireless sendiri. Dan untuk laptop ada settingan tersendiri, yaitu pada fiskal kita scroll ke bawah. Pertama kita matikan dulu, lalu drag yang ada di laptop ini ke sebelah kiri, lalu tambahkan ini ke dalam port hitam ini. Setelah itu nyalakan kembali. Otomatis laptop juga mempunyai koneksi wireless. Setelah itu beri nama atau beri tanda. Pada router, saya beri tanda 11.11.11.11.
Lalu pada switch, beri tanda juga 192.168.10.1. Dan untuk akses point, tablet, laptop, dan smartphone kita beri tanda DHCP semuanya. DHCP. Point. Lalu pada laptop DHCP juga. Pada tablet DHCP juga. DHCP. Setelah sudah diberi tanda, lalu kita melakukan setting pada router. Yang pertama, pada config, kita pilih fast Ethernet 0/0. Di sini portnya statusnya harus di-on-kan dulu. Setelah itu beri IP yang ada pada switch 192.168.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, lalu masuk ke bagian CLI. Untuk mengatur DHCP pada CLI, pertama kita ketik IP DHCP full wireless 1, setelah itu di enter, lalu default strip router, masukkan IP tadi 192.168.10.1. Setelah itu enter, net, masukkan IP tadi, cuma pada bagian 1 diganti angka 0. 192.168.10.0. Lalu tambahkan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Setelah itu masukkan DNS server. DNS ini bisa menggunakan dari IP-nya atau menggunakan DNS dari Google. Apabila muncul seperti ini, kita enter 1 kali, lalu masukkan DNS strip server 8.8.8.8. Saya menggunakan DNS dari Google. Setelah itu di enter, kita close. Exit. Nah, sudah. Nah, setelah itu kita akan mengatur pada access point-nya. Pada bagian config ke port 1 ya. Pertama, portnya harus statusnya udah on. Setelah itu kita ubah nama hotspot atau SSID-nya. Di sini saya mau ubah menjadi responsi. Dan untuk sandinya, kita klik dulu di WPK PSK, lalu masukkan passwordnya. Saya menggunakan passwordnya Septia123. Sudah, kita close dulu. Nah, otomatis untuk laptop, tablet, dan smartphone yang tadinya mempunyai koneksi wireless tiba-tiba tidak mempunyai, karena di sini harus menggunakan SSID dan passwordnya masing-masing. Pertama kita masuk ke laptop, lalu masuk ke config, setelah itu masuk ke wireless 0. Di sini masukkan SSID-nya, yaitu responsi. Lalu masukkan sandinya di bagian WPA PSK, Septia123. Itu sudah bisa di-close.
dan lakukan pada tablet dan smartphone. Virus 0, responsi, WPAPSK, Septia, 123, terus yang terakhir ada di smartphone, config wireless 0, SSID-nya, responsi, untuk sandinya di WPAPSK, Septia, 123. Setelah itu di close. Nah, otomatis dari laptop, tablet, dan smartphone mempunyai koneksi wireless kembali. Dan untuk pengecekan ini sudah berhasil atau belum, pertama saya menggunakan kirim PDU atau kirim pesan dari laptop ke smartphone ya. Dan hasilnya sukses. Dari tablet ke smartphone, sukses juga. Sekarang saya akan mencoba mengeping pada bagian tablet dari smartphone ya. Pertama lihat IP address-nya 10.6. Lalu masuk bagian tablet, desktop, command prompt, lalu ketik ping IP dari smartphone 192.168.10.6. Setelah itu enter. Running menggunakan ping dari command prompt juga berhasil dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, jangan lupa like dan komen pada video kali ini.